Mereka bekerja tapi tidak pernah sejahtera. Mereka hidup tapi tidak pernah merdeka. Dan manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ini adalah kekuasaan yang membangun dunia di atas ketakutan, manipulasi, dan kesombongan. Karena kekuasaan yang zalim selalu butuh korban untuk tetap berdiri. Ini adalah rekayasa kekuasaan. Dan semuanya dibungkus dengan stabilitas palsu. Kebenaran tidak dilawan, tapi dihancurkan bersama pembawanya. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tanpa membawa masalah, tanpa membawa legitimasi politik apapun. Hari itu, lapangan berubah menjadi arena propaganda. Musa menghancurkan Tuhan palsu, menumbangkan rezim yang zalim, dan membebaskan Bani Israel. Kalimat itu bukan sekedar pernyataan, itu adalah deklarasi politik. Karena jika benar ada Tuhan di atas Fir'aun, maka seluruh legitimasi kekuasaannya runtuh seketika. Kita hidup di zaman di mana kekuasaan sering dibungkus dengan citra. Kebenaran bisa dikaburkan oleh narasi, dan manusia perlahan terbiasa tunduk, bukan karena yakin, tapi karena takut. Kita menyebutnya sistem otoritarian. Kisah ini bergerak dari satu manusia paling keji di muka bumi. Kisah ini lahir menjadi satu dari sekian sejarah terbesar dalam perjalanan hidup manusia. Sosok itu bukan sekedar penguasa, tapi simbol dari kesombongan yang mencapai puncaknya. Manusia yang tidak hanya menindas, tapi juga menantang langit dengan mengaku sebagai pemiliknya. Bukan sekedar raja, bukan sekedar penguasa, tapi manusia yang berdiri di hadapan rakyatnya dan berkata tanpa ragu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala ana rabbukum al-a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dalam surat An-Naziat ayat 24. Inilah wajah Fir'aun. Bukan hanya individu, tapi simbol dari kekuasaan yang lepas kendali. Sosok yang tidak sekedar memimpin, tapi menuntut untuk disembah. Sosok yang tidak hanya mengatur manusia, tapi ingin menguasai pikiran, keyakinan, bahkan rasa takut mereka. Dan yang lebih mengerikan, dia tidak berdiri sendiri. Ia didukung oleh sistem yang rapi, kuat, dan terlihat berjalan normal, padahal penuh kerusakan di dalamnya. Karena masalahnya bukan hanya pada Fir'aun sebagai pribadi. Masalah lainnya adalah ia berhasil menjadikan kerusakan sebagai sesuatu yang terlihat benar. Di dalam surat Al-Qasas ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ini bukan kekuasaan biasa. Ini adalah kekuasaan yang membangun dunia di atas ketakutan, manipulasi, dan kesombongan. Dan sebelum Nabi Musa diutus, ada 7 kerusakan besar yang sudah mencapai titik tidak bisa dibiarkan lagi. Kerusakan yang pertama adalah akidah yang dihancurkan dari akarnya. Fir'aun tidak hanya mengajak manusia untuk tunduk, tapi memaksa mereka untuk mengganti Tuhan mereka dengan dirinya. Ini bukan sekadar kesesatan. Ini adalah perampasan hak paling mendasar manusia, hak untuk mengenal dan menyembah Allah. Ketika manusia mulai menyembah manusia, maka semua batas runtuh. Tidak ada lagi benar dan salah, yang ada hanya perintah dan kepatuhan. Kerusakan yang kedua adalah tirani politik yang sistematis. Fir'aun membagi masyarakat, menciptakan kelas-kelas sosial, lalu menindas yang lemah untuk memperkuat yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastadi'ifu ta'ifatan minhum. Ia menindas segolongan dari mereka. Surat Al-Qasas ayat 4. Ini bukan sekedar ketidakadilan. Ini adalah rekayasa kekuasaan. Yang kuat dilindungi, yang lemah dihancurkan. Dan semuanya dibungkus dengan stabilitas palsu. Kerusakan yang ketiga adalah genosida
yang dilegalkan. Bayi-bayi laki-laki dibunuh. Bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka berpotensi menjadi ancaman. Yudhabbihu abna'ahum, yang menyembelih anak laki-laki mereka. Surat Al-Qasas ayat 4. Bayangkan, sebuah sistem yang melihat masa depan sebagai ancaman, lalu memusnahkannya sejak lahir. Ini bukan sekadar kekejaman, ini adalah ketakutan yang berubah menjadi kebijakan. Kerusakan yang keempat adalah manipulasi pikiran massal. Firaun tidak hanya menguasai tubuh rakyatnya, tapi juga pikiran mereka. Fastahaffa qaumahu fa'ata'u, maka dia mempengaruhi kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya. Surat Az-Zukhruf ayat 54. Kebohongan diulang sampai terasa benar. Kebenaran dibungkam sampai terdengar asing, dan manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kerusakan kelima adalah ketimpangan sosial yang disengaja. Bani Israel dijadikan budak. Mereka bekerja tapi tidak pernah sejahtera. Mereka hidup tapi tidak pernah merdeka. Ini bukan kegagalan sistem, ini adalah desain. Karena kekuasaan yang zalim selalu butuh korban untuk tetap berdiri. Kerusakan yang keenam adalah pembungkaman kebenaran. Setiap suara yang mencoba melawan akan dicap sebagai ancaman. Ketika Nabi Musa datang, Firaun tidak menjawab dengan argumen. Ia menjawab dengan tuduhan, menyanggah karena Musa membawa sihir, kebohongan, pemberontakan, dan lain-lain. Firaun hanya sanggup mencoba merusak citra diri seorang Musa, karena dalam sistem seperti ini, kebenaran tidak dilawan, tapi dihancurkan bersama pembawanya. Dan kerusakan ketujuh, yang menjadi akar dari semuanya adalah kesombongan absolut. Firaun tidak merasa bisa salah. Ia tidak merasa perlu dikoreksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Surat Al-Qasas ayat 38. Ketika seseorang sampai di titik ini, maka tidak ada lagi ruang untuk kebenaran masuk. Yang ada hanya kehancuran yang menunggu waktu. Di titik inilah langit tidak lagi diam. Karena ketika kekuasaan berubah menjadi ketuhanan, ketika manusia dipaksa tunduk bukan kepada Allah, ketika kezaliman sudah menjadi sistem, maka pengutusan seorang nabi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Di tengah dunia yang gelap itu lahirlah seorang bayi yang akan tumbuh di dalam istana musuhnya sendiri. Yang akan berdiri di hadapan Firaun tanpa rasa takut. Yang akan membawa satu kalimat sederhana tapi menghancurkan segalanya. Sembahlah Allah. Dialah Nabi Musa. Sejak awal kelahirannya, hidup Musa sudah berada dalam skenario besar ilahi. Ia lahir di tengah ancaman pembunuhan massal bayi laki-laki. Namun Allah menyelamatkannya dengan cara yang di luar logika manusia. Dihanyutkan ke sungai oleh ibunya sendiri, lalu justru ditemukan dan dibesarkan di istana Firaun. Dari sini terlihat bahwa Musa bukan hanya disiapkan untuk selamat, tapi juga untuk memahami musuhnya dari dalam. Tumbuh di lingkungan kekuasaan tidak membuat Musa menjadi bagian dari kezaliman. Justru ketika dewasa ia menunjukkan keberpihakan pada yang lemah. Dalam satu peristiwa ia membela seorang dari Bani Israel yang ditindas, namun tanpa sengaja menyebabkan kematian seorang Mesir. Disinilah sisi manusiawi Musa terlihat jelas. Bukan pada kesalahannya, tapi pada reaksinya. Ia tidak membela diri, tidak menyalahkan keadaan, tapi langsung mengakui dan memohon ampun kepada Allah. Peristiwa itu membuatnya harus meninggalkan Mesir dan melarikan diri ke Madian. Memasuki fase hidup yang sangat berbeda. Dari istana menjadi pengembala. Dari kehidupan penuh fasilitas menjadi kehidupan sederhana yang penuh pembentukan karakter. Di Madian, Musa belajar tentang kesabaran, tanggung jawab, dan ketenangan. Ia bekerja,
menikah, dan menjalani hidup yang jauh dari gemerlap kekuasaan. Namun justru di fase inilah ia dipersiapkan untuk tugas yang jauh lebih besar. Dalam perjalanan kembali ke Mesir, di sekitar Gunung Tur, Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Disinilah ia diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan mendapat keistimewaan sebagai kalimullah, yaitu orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Ini bukan sekedar kehormatan, tapi juga penegasan bahwa tugas yang akan diembannya bukan tugas biasa. Ia harus menghadapi penguasa paling sombong di muka bumi. Ia tidak datang sebagai pemberontak, ia datang sebagai utusan, dan itu yang membuat kehadirannya jauh lebih berbahaya. Musa melangkah masuk ke pusat kekuasaan tanpa membawa senjata, tanpa membawa massa, tanpa membawa legitimasi politik apapun, kecuali 3 misi utama Musa yang tidak bisa dibeli, yaitu menghancurkan Tuhan palsu, menumbangkan rejim yang zalim, dan membebaskan Bani Israel. Bayangkan, kala itu seperti ruang diplomasi paling elit. Pilar-pilar tinggi, protokol ketat, para pembesar berdiri dalam diam yang dipaksakan. Setiap kata di ruangan itu disaring untuk menjaga stabilitas. Tapi hari itu satu suara memecah seluruh protokol. Wa qala Musa, ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Perkataan itu tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 104. Kalimat itu bukan sekedar pernyataan, itu adalah deklarasi politik. Karena jika benar ada Tuhan di atas Fir'aun, maka seluruh legitimasi kekuasaannya runtuh seketika. Musa tidak menyerang Fir'aun secara langsung. Ia menyerang pondasi narasi yang menopang kekuasaan itu. Dan disitulah kecerdasan diplomasi Musa terlihat. Ia tidak melawan kekuatan, ia melucuti legitimasinya. Fir'aun tidak bodoh. Ia tahu ini bukan ancaman biasa, tapi ia juga tahu reaksi yang salah bisa merusak citra yang selama ini ia bangun. Maka ia tidak langsung menghancurkan Musa. Ia memilih strategi klasik penguasa, meremehkan, mendelegitimasi, lalu mengendalikan opini publik. Ia mengingatkan masa lalu Musa. Ia memainkan narasi personal. Ia tidak menjawab pesan Musa. Ia menyerang pembawanya. Politik selalu bekerja seperti itu. Jika argumen tidak bisa dijatuhkan, maka karakternya yang harus diserang. Namun Musa tidak terpancing. Ia kembali ke inti pesan, tauhid dan pembebasan Bani Israel. Ini bukan debat, ini negosiasi tingkat tinggi, di mana satu pihak berbicara tentang kebenaran dan pihak lain berbicara tentang kekuasaan. Ketika Fir'aun merasa ruang itu mulai goyah, ia memanggil para penyihir terbaik, membangun pertarungan publik. Ini bukan sekedar adu kemampuan, ini strategi politik mengubah konflik ideologis menjadi tontonan, agar publik melihatnya sebagai kompetisi biasa, bukan ancaman sistemik. Hari itu, lapangan berubah menjadi arena propaganda. Tali-tali dilempar, ilusi diciptakan, massa dibuat terpesona, semua tampak bergerak, semua tampak hidup. Sebuah pertunjukan yang sempurna jika kebenaran tidak hadir. Ketika tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular dan menelan semua ilusi itu, bukan hanya sihir yang runtuh, narasi Fir'aun pun ikut runtuh. Para penyihir, orang-orang paling paham tentang trik, langsung membaca situasi. Mereka tidak melihat keindahan, mereka melihat keaslian, dan dalam satu momen yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, mereka bersujud. Sahutan rakyat dan beberapa petinggi saat itu termaktub dalam surat Toha ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Ini bencana politik bagi Fir'aun.
bukan karena ia kalah dalam pertunjukan, tapi karena orang dalam sistemnya sendiri berbalik. Ini adalah keruntuhan legitimasi dari dalam. Maka reaksinya berubah, tidak lagi halus, tidak lagi diplomatis. Ia kembali ke bentuk aslinya, represif, ancaman, penyiksaan, pembunuhan. Ini fase ketika kekuasaan tidak lagi berpura-pura, ketika kontrol narasi gagal, kekerasan menjadi alat terakhir. Namun yang menarik, Musa tidak pernah berubah gaya. Ia tetap tenang, ia tetap konsisten. Ia tidak mengangkat senjata, tapi ia juga tidak mundur. Ia tahu, ini bukan pertarungan cepat. Ini perang panjang antara kebenaran dan sistem. Lalu datang fase yang lebih subtil. Tekanan pun bertahap. Banjir, belalang, kutu, katak, darah. Dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 133. Ini bukan sekedar azab. Ini adalah tekanan sistemik. Setiap bencana mengguncang stabilitas, merusak ekonomi, mengganggu kehidupan sosial. Fir'aun dipaksa untuk bernegosiasi, bukan dengan Musa, tetapi dengan realitas. Dan disinilah pola politik klasik muncul. Saat krisis, ia melunak. Ia berjanji, ia membuka ruang. Tapi begitu tekanan hilang, ia kembali. Janji hanyalah alat untuk bertahan, bukan untuk berubah. Musa membaca itu. Ia tidak lagi menunggu perubahan dari dalam sistem. Ia mulai memindahkan medan. Ia membawa Bani Israel keluar. Ini bukan sekedar hijrah. Ini strategi keluar dari kontrol. Karena perubahan tidak selalu terjadi dengan memperbaiki sistem dari dalam. Kadang harus keluar untuk membangun ulang. Fir'aun tidak bisa membiarkan itu. Jika mereka pergi, narasi bahwa ia menguasai segalanya akan runtuh. Maka ia mengejar dengan kekuatan penuh, dengan keyakinan bahwa ini adalah kemenangan terakhirnya. Dan disinilah klimaks paling politis terjadi. Di depan laut, di belakang kekuasaan. Secara strategi ini buntu. Tidak ada jalan keluar. Masa mulai panik. Ini titik di mana biasanya pemimpin kehilangan kredibilitasnya. Tapi Nabi Musa tidak mengubah sikapnya. Ia tidak panik. Ia tidak mencari alternatif. Ia hanya berkata, Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk. Tertulis di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62. Dan ketika laut terbelah, itu bukan sekedar mukjizat. Itu adalah pernyataan paling keras bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem manapun. Fir'aun masuk dengan semua keyakinannya, dengan semua kekuasaannya, dengan semua ilusi kontrol yang ia miliki. Dan laut yang sama kemudian menutup dirinya. Di detik terakhir, Fir'aun mencoba melakukan apa yang selama ini ia tolak, beriman. Tapi waktu sudah habis. Fir'aun terlambat. Iman Fir'aun tertolak. Dalam surat Yunus ayat 91 menegaskan yang artinya, apakah sekarang baru kamu beriman? Dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan hanya dengan tenggelamnya seorang raja, tapi dengan runtuhnya sebuah sistem yang terlalu lama merasa tidak bisa disentuh. Dan jika kita jujur, ini bukan sekedar kisah masa lalu. Ini adalah pola dan pengaruh. Karena setiap zaman punya Musa dan setiap sistem punya potensi menjadi Fir'aun. Pertanyaannya bukan lagi siapa mereka. Pertanyaannya adalah hari ini kita dominan seperti siapa?